Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang baru rilis pada tanggal 24 Juni 2022. Film ini mengisahkan seorang instruktur olahraga yang dikira pembunuh bayaran paling mematikan setelah salah masuk kamar sebuah pondok. Bagaimana keseruan kelanjutannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Di awal scene kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Teddy Jackson. Ia bekerja sebagai sales penjual alat-alat olahraga. Lalu di lain tempat ada seorang pria yang datang ke sebuah rumah. Pria ini dikenal sadis. Sebutannya adalah pria dari Toronto. Dia datang karena dibayar dan disuruh buka mulut. Si korban memberikan informasi kepada kliennya. Dia mulai mengasah pisau dan mensterilkan di depan korban. Kemudian dia bercerita tentang masa kecilnya dulu. Dia menceritakan kalau seorang kakeknya dimakan oleh beruang. Lalu dia mengancam korban untuk mengulitinya hidup-hidup seperti beruang yang telah menguliti kakeknya. Baru saja pisau diarahkan, korban itu langsung membuka mulutnya. Pria Toronto ini rupanya sangat terkenal, tapi wajahnya yang tidak pernah terekspor. Balik lagi ke Teddy bersama sang istrinya yang akan segera berulang tahun. Teddy memberikan hadiah, yaitu mereka berdua akan berlibur ke Virginia. Sekalian bulan madu maksudnya, karena sampai saat ini dia belum dikaruniai momongan. Pagi harinya Teddy datang ke tempat kerjanya. Lalu dia bertemu bosnya di sana dan membuat sebuah ide. Idenya yaitu ide tanpa kontak. Jadi tinjunya itu pukulannya tidak boleh mengenai lawan tujuannya, hanya untuk membakar kalori saja. Tapi karena Teddy orangnya ceroboh dan baru saja melakukan kesalahan, yaitu brosur yang dicetak tidak mencantumkan alamat ataupun nomor telepon. Jadi bosnya marah dan memecat Teddy. Pria dari Toronto ini kembali ke rumahnya. Dia menyimpan cukup banyak uang di sana. Di balik sikapnya yang sadis, ternyata pria ini mempunyai hobi memasak. Ia kemudian mendapatkan sebuah panggilan telepon dari bosnya yang merupakan seorang wanita. Jika ada bisnis yang senilai 2 juta dolar di tempatnya di Virginia, jam 7 malam. Tempat itu sama seperti yang ingin dikunjungi Teddy bersama istrinya. Teddy sampai duluan di tempatnya, lalu dia menurunkan istrinya di tempat spa. Sementara si Teddy melanjutkan perjalanannya ke pondok tempat ia menginap. Apesnya, Teddy salah membaca alamat nomor rumah. Rumah yang didatanginya ialah rumah yang akan didatangi oleh Toronto. Orang yang berada di dalam rumah memfoto Teddy, dianggapnya Teddy adalah orang yang dimaksud. Teddy masih tidak sadar jika dirinya masuk ke rumah yang salah. Pria itu juga tidak curiga mengapa seorang pembunuh bayaran membawa barang-barang aneh. Teddy kemudian dibawa ke basement. Ia disuruh membuka mulut seorang pria yang digantung tangannya. Karena keadaan Teddy terdesak, mau tidak mau berpura-pura menjadi pria dari Toronto. Teddy yang ahli dalam penjualan terus berbicara. Dia mengancam akan membutakan mata pria itu dengan jempolnya. Dan rencananya berhasil. Sang korban menyebutkan sebuah kode. Namun tak lama dari itu FBI datang. Mereka menyergap tempat di sana. Teddy yang terpental kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Tapi sayangnya dia tertangkap. Di dalam kantor FBI, Teddy menceritakan semua apa yang terjadi. FBI menjelaskan jika Teddy terlibat dalam kasus yang besar. Mantan kolonel Venezuela yang bernama Sebastian Marin menyimpan dendam kepada pemerintah Amerika Serikat. Karena foto Teddy sudah tersebar sebagai pria dari Toronto, lalu Teddy harus ikut dalam misi itu. FBI kemudian mengutus salah satu seorang petugas untuk mengawasi dan menemani istri Teddy seharian penuh. Karena parasnya jauh berbeda dengan Teddy, tentu saja Teddy tidak setuju. Dia takut istrinya kepincut anggota FBI, tapi tidak ada jalan lain lagi. Teddy juga mengeluhkan soal hutang yang dimilikinya. FBI menyanggupi asalkan Teddy mau bekerja sama. Pria Toronto yang asli sampai di TKP mencari tahu siapa yang mengambil alih pekerjaannya.
Di mobil bersama FBI, Teddy menelepon istrinya jika dia ada presentasi di depan pejabat pemerintah, sehingga tidak bisa menemani sang istri sampai malam hari nanti. Esok harinya, Teddy akan memulai aksi pertamanya. Dia akan bertemu istri dari kolonel Marin. Toronto terus mengikuti langkahnya dari kejauhan. Singkat cerita, istrinya kolonel Marin percaya jika Teddy adalah pria Toronto, dan kemudian mereka membawa Teddy pergi menggunakan pesawat menuju Puerto Rico. Namun tiba-tiba Toronto yang asli datang. Di sana ia mulai mengajar satu persatu anak buah kapal. Keadaan menjadi sangat kacau. Ketika Teddy menarik tuas, pintu yang terbuka membuat Teddy harus berpegangan kepada pria Toronto, dan mereka berdua berhasil masuk. Toronto mengambil alih kemudi pesawat, kemudian membuang pelacak-pelacak dan ponsel Teddy, serta menyuruh diam selama di perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, pesawat itu diledakkan. Bos wanita dari Toronto memanggil anak buahnya yang lain dengan sebutan Miami. Dia khawatir jika Toronto akan menggagalkan misinya yang bernilai jutaan dolar, karena menurutnya Toronto sudah mulai melunak. Buktinya dia tidak membunuh Teddy. Teddy telah diganti bajunya dan dipersiapkan alat-alat untuk tetap berpura-pura menjadi Toronto, sedangkan dia sendiri akan mengawasi Teddy dari ruangan lain. Kali ini misi Teddy adalah menemukan seseorang yang bernama Green dari 4 orang yang ada di sana. Setelah tahu Teddy nanti disuruh membawa Green ke tempat kolonel, Teddy pun memulai mengikuti instruksi dari Toronto. Dia mengeluarkan senjata dan berusaha menakuti mereka satu persatu. Namun tidak sengaja pisaunya mengenai salah satu orang di sana. Teddy yang tidak kuat melihat darah langsung memutahinya dan memutahi orang di sebelahnya juga. Namun usaha itu berhasil. Seseorang di sana mengaku jika dirinya adalah Green. Tak lama dari itu, Teddy ketahuan memakai alat komunikasi di telinganya. Lalu pria Toronto tadi masuk dan menembak semua penjabat yang ada di sana. Mereka kemudian mewawancarai Green. Green bilang jika kolonel Marin mencoba menggunakan bahan peledak yang dibuatnya. Kolonel Marin akan meledakkan kedutaan Venezuela yang berada di Washington. Peledak itu membutuhkan kode dari orang yang sebelumnya digantung tangannya dan jempol milik Green. Singkat cerita, pria Toronto tadi berhasil mendapatkan jempolnya dan memasukkannya ke dalam bungkusan snack bekas Teddy makan. Mereka akan mengantarkan jempol itu langsung ke kolonel Marin. Tapi tiba-tiba pria dari Miami datang dan merebut jempol itu. Jadi si bos wanita itu menyuruh pria Miami untuk mengambil alih pekerjaan Toronto. Posisi Teddy yang sangat tidak menguntungkan. Dia tergantung di atas pajangan yang berputar. Pantatnya juga terkena tembakan antara pria Miami dan Toronto. Tapi dia berhasil mendapatkan jempol itu. Tak lama dari itu, Teddy hendak melemparkannya kepada Toronto. Tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh. Jadinya malah jatuh ke bawah. Pria Miami berusaha untuk merebutnya dan mereka berdua berakhir di toilet pria untuk membantu pantat Teddy yang terkena goresan peluru. Bos Toronto kembali menelpon, berpura-pura jika tugas Toronto telah berhasil. Tapi Teddy menyadari jika bosnya itu berbohong karena dia mengulangi pertanyaan dari Toronto. Teddy yang sudah 10 tahun di bagian sales, jadi dia tahu betul jika ada orang berbohong. Toronto selama ini belum pernah bertemu langsung dengan bosnya. Mereka melakukan bisnis dengan telepon saja. Teddy yang membawa Toronto ke sebuah restoran. Di sana ia akan merayakan ulang tahun istrinya dengan makan malam bersama. Tapi ternyata Toronto mempunyai kelemahan, yaitu dia gugup ketika bertemu dengan wanita. Apalagi temannya Teddy membawa temannya Anne. Anne memulai mengajak ngobrol pria Toronto, berhasil membuatnya berbicara jika sebenarnya pria Toronto ingin membuka restoran sendiri. Hanya saja dia tidak percaya diri. Teddy kemudian berdansa dengan istrinya, sedangkan Toronto berdansa dengan Anne, dan dia juga mulai terbawa suasana. Teddy melihat jika pria dari Miami datang dan mereka pun langsung pergi dari sana. Miami berhasil menemukan persembunyian Teddy dan Toronto. Ia meminta jempol milik Green untuk diserahkan kepadanya. Pertarungan pun terjadi. Teddy berusaha membantu. Dia mendapatkan sebuah pistol dan menembaknya, tapi sayangnya terkena di kaki Toronto.
Mereka kemudian kabur dari sana dengan menggunakan mobil polisi. Kita beralih ke Kolonel Marin dan istrinya. Miami dan bosnya datang ke sana sambil menyerahkan jempol milik Green. Mobil yang dibawa oleh Teddy tadi ternyata dilacak oleh anggota FBI. Mereka juga menuju ke tempat Kolonel Marin. Malam ini rencananya bom akan diledakkan saat Presiden meresmikan tempat pembukaan duta baru. Peledak dinyalakan, kode dimasukkan, tinggal menunggu jempol dari si Green. Tapi tiba-tiba Teddy datang dan mengaku Toronto yang asli. Kolonel Marin juga memastikan Teddy sebagai Toronto. Tapi bos wanita itu menyangkalnya. Teddy terus mengoceh di sana. Sampai bom asap datang kembali di sana dan FBI memasuki gedung itu. Miami berhasil kabur bersama bosnya lewat jendela. Sedangkan Toronto kabur dengan membawa uang bayaran miliknya. Teddy yang dari awal bekerja sama dengan FBI meminta diantar ke restoran yang tadi dia tinggalkan. Tapi restoran itu sudah tutup dan istrinya juga sudah tidak ada di sana. Jempol yang dipotong ternyata bukan milik Green tetapi milik penjabat lain. Intinya Toronto sejak awal tidak menginginkan pengeboman itu terjadi. FBI kemudian berterima kasih kepada Teddy karena telah menyelamatkan dunia. Tapi malah dunia milik Teddy sendiri yang hancur. Istrinya pergi meninggalkannya. Bos wanita kembali menelpon pria dari Toronto. Dia kesal karena uangnya telah diambil oleh Toronto. Lalu bos wanita itu mengancam akan membunuh Teddy. Dia memilih pria dari berbagai macam negara, dari Moskow, Tokyo, dan seterusnya. Teddy kemudian mendapatkan pesan dari istrinya jika istrinya akan naik kereta jam 4 sore. Teddy hendak mengejarnya, tapi saat di jalan Teddy ditabrak oleh Miami. Miami memukulinya dan memaksa memberitahukan posisi Toronto. Tak lama dari itu Toronto berhasil mengajarnya balik. Dan setelah itu pria yang berasal dari berbagai negara datang dan menghujaninya dengan peluru. Teddy kebetulan masuk di tempat bekerja. Di sana Toronto mengajar 3 orang sekaligus, sedangkan Teddy melawan 1 orang di arena tinju. Dia mempraktekkan idenya tinju tanpa kontak fisik dan berakhir dengan dibanting sampai keluar arena. Di sini cukup lama sampai akhirnya mereka berdua tercekik lehernya dan pria dari Miami datang dengan senjata. Dia ingin menghabisi Toronto dan Teddy bangun langsung meninjunya. Keadaan diperburuk dengan datangnya si bos wanita beserta shotgun miliknya. Bos terus mengejar mereka sampai uangnya dikembalikan. Lalu Teddy dan Toronto terpojok. Toronto akhirnya menyerahkan kunci mobil. Dia bilang uang itu berada di belakang bagasi mobilnya. Sedangkan Teddy terus mengoceh kepada Toronto jika ada tuas di belakangnya, sehingga membuat si bos wanita jatuh ke bawah dalam rebusan air yang mendidih. Teddy kemudian disuruh membawa mobil Toronto untuk mengejar istrinya di stasiun. Tapi mobil itu sebelumnya sudah diincar oleh polisi. Teddy yang menghindari nenek tua saat menyeberang, dia memberhentikannya mobil tepat di tengah-tengah rel kereta. Akhirnya dia berhasil menemui istrinya, membujuknya baik-baik dan meminta maaf kepadanya. Sayangnya mobil Toronto ditabrak kereta yang datang dan uang dolar pun berterbangan. 1 tahun berlalu, Teddy dan istrinya dan Anne berada di sebuah restoran. Ternyata restoran itu milik Toronto. Dia dan Anne akhirnya berpacaran. Istri Teddy pun sedang mengandung. Teddy kemudian membayar uang muka untuk mengganti mobil Toronto yang rusak. Tapi terjadi malah pertengkaran antara mereka berdua. Di akhir film, tinju tanpa kontak berhasil mencuat. Dia mempunyai 8.000 penonton dan film pun selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita kita hari ini. Kalau kalian ada rekomen film bisa tulis di kolom komentarnya ya. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, see you the next video. Bye bye.